Hmm. Jadi rata-rata mereka itu paling kecil aja sehari itu mereka dapat 150.000. Itu paling kecil. 150 per hari. Paling kecil ya. Tapi mayoritas kebanyakan di atas. Halo sahabat UMKM dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar bersama NTB Mall. Dan sesi kali ini bakal mengejutkan sekali untuk sahabat UMKM semua, karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selamat datang Mas Arif. Selamat datang juga. Luar biasa, ini pertama kalinya saya bertemu dengan Mas langsung. Betul. Iya, salah satu mitra yang ada di NTB Mall. Mungkin sahabat UMKM tanpa sadar sering menggunakan jasa dari Mas Arif, yaitu Joki. Apa sih kepanjangan Joki, Mas? Joki itu singkatan dari jasa online kurir independen. Waduh. Artinya filosofinya karena ada independennya, maksudnya kita ini lebih merdeka aja gitu. Wah, tidak terlibat dan tidak terkait dengan instansi manapun ya. Betul. Luar biasa. Kenapa Mas akhirnya memutuskan untuk memilih Joki? Pasti kan sebelumnya punya pekerjaan yang lain kan? Betul. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya bekerja sebagai apa? Oke, sebelum saya lanjut saya perkenalkan diri dulu. Iya, boleh, silakan. Nama saya Arif, saya salah satu founder dari Joki. Jadi sedikit sejarah dari Joki ya saya ceritakan. Boleh. Jadi Joki ini yang bangunnya atau founder ini ada 3 orang. Ada 2 orang saudara saya lagi yang nggak bisa hadir di sini saat ini. Ada Koirul namanya sama Putra. Nah, ketiga founder Joki ini basicnya tuh ojol. Kita ojol. Saya pribadi saat itu driver ojol. Oke. Dan saat itu kami bertiga ini ngerasa gelisah aja dengan keadaan. Apalagi saat itu masih awal-awal pandemi ya. Tahun kemarin kurang lebih. Kita ngerasa gelisah dengan keadaan. Kita ngerasa harus ada yang berubah dari hidup ini gitu. Terlebih dengan pandemi yang begitu ngerinya saat itu ya gitu ya, membuat pemasukan kita berkurang sebagai driver ojol. Nah akhirnya kita berpikir bertiga gimana caranya kita agar mandiri, itu yang pertama. Kedua gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi teman-teman saat itu, buat masyarakat dan buat keluarga. Dari semangat itulah kita bertiga akhirnya sepakat, yaudah kita coba yuk gitu. Iseng-iseng saat itu, nggak nyampe serius sebenarnya. Saat itu cuma niat iseng-iseng, kita coba buat jasa kurir ini yang segmen pasarnya nggak terlalu luas, cuman teman-teman yang kita kenal aja gitu loh. Atau UMKM yang saat itu kerja sama Joki yang jaraknya dekat sama basecamp Joki gitu loh. Kita yang anterin makan mereka atau barang mereka. Nah dari situ kita ngelihat ini bagus nih prospek nih gitu. Apalagi saat itu kan lagi lockdown ya, kalau nggak salah PSBB ya. Jadi memang masyarakat sulit banget buat keluar. Nah dari situ kita mikir nih bagus nih, ini usaha bagus, kita kembangin lagi. Yang alhamdulillahnya sekarang sudah hampir jalan 1 tahun ya. Agustus besok tanggal 19 udah genap 1 tahun Joki. Dalam perjalanannya kita sudah mengembangkan usaha ini. Ada beberapa fitur usaha baru di Joki, ada Joki Bike sekarang. Ada Joki Massage, ada Joki Clean. Waduh, makin banyak ya? Makin banyak sekarang. Ya, berawal dari itu sih sebenarnya kita pengen kita ini bermanfaat gitu loh. Bisa membuka lapangan pekerjaan dengan modal sedikit, tapi dengan niat yang besar. Gimana caranya Mas Arif untuk bisa engage? Kan awalnya memang orang-orang terdekat nih. Betul. Gimana caranya akhirnya Mas Arif memutuskan untuk ngajak semua orang itu untuk bergabung? Maksudnya tadi kan ada yang Go Clean. Betul. Apa ya? Go Clean ya namanya, bukan Joki Clean. Joki Clean, maaf. Joki Clean. Ada yang Joki Clean, ada yang Joki Massage. Itu gimana cara ngerangkul mereka biar mau gabung di Joki Lombok? Iya, kalau untuk Joki Clean sama Joki Massage sendiri kan baru sebulanan ya. Iya. Sebelumnya kita memang fokusnya untuk kurir aja, untuk kurir hingga akhirnya kita ngembangin ke Joki Bike untuk angkut penumpang atau antar penumpang seperti ojek seperti itulah. Jadi kita bisa merangkul teman-teman yang kita sebutnya saudara ya. Kita nggak pernah nyebut driver ini atau yang kerja di Joki ini sebagai mitra, enggak. Kita nyebut mereka saudara kita. Waduh. Jadi kita nganggap Joki ini keluarga besar. Luar biasa. Joki tanpa mereka nggak bisa sebesar ini gitu. Jadi kita sadar bahwa Joki ini jantungnya itu mereka. Nah dari situ kita rangkum mereka itu ya kita kasih tahu ke mereka bahwa saya pastikan Joki ini berbeda dengan yang lainnya. Apa yang membedakan tuh Mas? Pertama jelas Joki ini punya lokal. Ya itu yang pertama. Yang kedua karena kita memang yang tadi saya katakan kita ini pengen bermanfaat gitu kan. Betul. Buat orang lain. Jadi gimana kita bikin sistem yang tidak menzolimi mereka gitu. Sedangkan mereka ini jantungnya. Sekarang maaf gitu ya, mungkin layanan yang hampir sama seperti kita mengenakan pajak yang lebih besar gitu. Kasihan kan. Betul. Sedangkan yang kerja di jalan mereka gitu. Nah Joki ini beda sendiri. Dipastikan Joki adalah layanan kurir yang memberikan pajak kepada si drivernya paling kecil.
Kita nggak minta besar-besar gitu, karena kita sadar mereka lah jantungnya. Kalau kita kan tinggal duduk aja di base camp gitu kan, ngadmin aja gitu, jadi operatornya. Sedangkan yang di jalan yang punya resiko lebih besar ya mereka gitu loh. Nah dari situ akhirnya banyak yang tertarik gitu. Ya jelas siapa yang tertarik sekarang masuk di joki dengan alhamdulillahnya Allah kasih kepercayaan yang besar kepada joki dengan orderan yang terus meningkat. Terus ditambah dengan pajak buat si drivernya itu sangat rendah dibanding jasa yang lainnya. Ya alhamdulillah banyak sekarang akhirnya. Dan bisa saya pastikan joki adalah satu-satunya kurir yang mempunyai driver paling banyak. Luar biasa. Itu yang untuk membedakan. untuk yang kurir lokal. Betul. Luar biasa. Ini salah satu pencapaian luar biasa sih sebetulnya Mas. Apalagi siapa yang tahu Mas yang dulunya ojol sekarang punya ojolnya sendiri. Gimana perasaannya Mas akhirnya bisa ngebuat sesuatu, kan tadi pengennya bukan lebih ke perusahaan tapi lebih ke persaudaraan. Betul. Bagaimana cara membuat lingkungan yang seperti itu? Berat nggak sih Mas sebetulnya? Tantangannya berat sih. Berat apalagi apa ya? Kita ini kan bukan siapa-siapa gitu. Betul. Kita bukan siapa-siapa dan kalau ngomongin saat itu modal, saat usaha joki baru dibuat itu kita nggak punya modal besar gitu. Tapi yang memang kita pegang teguh bertiga saat itu, kita punya keyakinan, kita punya niat baik gitu. Ketika kita punya niat baik, saya yakin Tuhan ini ngasih jalan yang sangat gampang, sangat mudah. Gitu. Itu yang membuat kita terus semangat sampai detik ini gitu. Ya alhasil ya alhamdulillah gitu sekarang si joki dengan sistem yang sudah berjalan ini sudah mampu berjalan hingga hampir setahun dan banyak masyarakat sudah percaya sama kita. Kalau dari pencapaian setahun ini Mas, udah berapa sih kira-kira saudara yang bergabung di joki Lombok sendiri? Jadi untuk joki box ya kan ada joki box atau kurir yang bawa-bawa makanan, ngantar barang seperti itu kurang lebih udah 80 orang. 80 orang. Terus untuk joki bike untuk ngantar penumpangnya itu kurang lebih udah 20 orang. 20 orang, 100 orang. Terus joki massas, joki clean baru sedikit sih, kurang lebih 15-an orang lah. Oke, berarti sekitar 100-an ya saudara barunya di joki. Luar biasa jokinya. Itu Mas. Betul, pencapaiannya. Berarti mulainya itu dari pandemi. Iya. Awal-awal pandemi itu kita buat Agustus tahun kemarin ya. Bagaimana siklusnya Mas? Maksudnya memutuskan pandemi, ya udah saya buka aja deh perusahaan ini kayak gitu. Iya, karena sampai sekarang kan masih pandemi nih. Apalagi sekarang PPKM. Betul. Gimana Mas untuk pendapatannya, kemudian akses keluarnya bagaimana? Mungkin bisa diceritain. Jadi yang tadi saya katakan ketika pandemi terjadi ya, di awal-awal pandemi ini salah satu alasan joki juga yang akhirnya kita lihat ini bahwa ini prospek bagus, usaha bagus karena memang masyarakat banyak diam di rumah saat itu. Mereka kan nggak mau keluar kan, bahkan dilarang keluar oleh pemerintah. Ya momen itu dijadikan peluang bisnis dari kita ini. Yang alhamdulillah contoh gitu ya, dari mulai PSBB sampai sekarang zaman PPKM, saya rasakan malah ketika program pemerintah ini berjalan, orderan kita malah meningkat kok. Oh ya. Iya. Sangat baik saya katakan, bahkan saya bisa gambarkan presentasinya nyampe 70-80% peningkatan orderannya. Malah karena pandemi jadi lebih naik betul. ya. Itu karena mungkin orang-orang nggak ada yang keluar. Betul, bisa jadi seperti itu ya karena memang masyarakat takut keluar juga. Betul. Kita pun takut Mas keluar. Kalau bisa di rumah aja manfaatin orang lain, kenapa enggak gitu gitu dia. Kita sebagai garda terdepannya lah. Tapi saya kan suka tuh baca-baca berita Mas. Kalau di masa pandemi pun ojol malah nggak ada yang pesan. Itu mungkin di kota-kota besar kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Mataram gimana sendiri Mas? Waktu di masa-masa lockdown, terus sekarang kan PPKM nih. Betul. Gimana itu Mas? Ya jadi kalau ngomongin di masa pandemi PPKM ya, terutama sekarang ada berita-berita kalau ojol jarang mesen, saya bisa katakan bisa jadi iya seperti itu karena memang pendapatan masyarakat pun berkurang kan. Akhirnya mereka tidak berani juga buat buang-buang uang istilahnya kayak gitu. Nah berbeda dengan joki, kalau joki ini kan segmen pasarnya memang lebih kita ini membantu UMKM. Jadi yang bekerja sama joki ini hampir 80% yang menggunakan jasa joki itu adalah UMKM. Artinya kalau orderan dari teman-teman saudara dan sahabat UMKM ini udah dipastikan setiap harinya ada gitu. Jadi artinya untuk si kurir sendiri mungkin tidak terlalu berpengaruh seperti ojol mungkin ya. Kalau ojol mungkin saya rasakan
karena segmen pasar yang berbeda, pengguna ojol kebanyakan individu. Dan sekarang keadaannya memang serba sulit ya. Mungkin mereka sulit juga buat mesen gitu, ngeluarin uang rada Iya berhemat lah. benar. Itu aja sih sebenarnya. Hemat, super hemat gitu. Betul, hemat aja. Tapi berarti kalau untuk yang joki box, joki kurirnya masih tetap beroperasi sampai sekarang? Masih. Kita bahkan nggak ada libur kita. Waduh, semuanya sudah divaksin mas? Atau Ya, ada yang belum? Ada yang belum, soalnya kan memang kuota vaksinnya juga ada yang masih menunggu. Tapi alhamdulillah udah hampir semuanya sudah divaksin kok. Gimana pendapat mas sendiri nih terkait dengan corona, covid, pandemi? Semua orang udah mau terbakar nih. Ada yang udah stres, tingkatannya sampai stresnya marah-marah. Itu gimana mas sendiri? Atau ini bisa jadi peluang memang untuk beberapa orang? Betul. Ya kalau ngomongin bisnis si wabahnya, siapa sih yang mau wabah ini? Betul. Siapa sih yang mau terjadi keadaan kayak gini? Ya kalau saya sendiri cuma bisa ngomong ya udah kita jalanin aja, mau gimana lagi gitu. Betul. Karena memang bukan hanya di Mataram atau Indonesia saja, ini kan seluruh dunia. Betul. Jadi mau nggak mau ya udah kita mencoba bertahan deh. Nah dengan mencoba bertahan itu, menurut saya kita harus lebih pintar gitu, gunakan peluang itu gitu. Ya salah satunya itu kan joki berdiri ketika pandemi ini baru ada. Bahkan gitu. menjadi lebih baik semakin. Betul. Ya memang rezeki nggak kemana sih mas. Betul, ya. Setuju. Emang nggak ada yang bisa memastikan sebetulnya seperti itu ya. Setuju. Terus kalau tadi kan Mas Arief bilang ada yang udah vaksin, ada yang belum. Ada yang belum. Nah, bagaimana operasional mereka yang belum dan apa perbedaannya yang sudah sama yang belum ini? Apakah lebih gampang untuk mengakses keluar atau gimana mas? Yang jelas ya. Saudara-saudara joki yang sudah vaksin pasti akan lebih mudah ya ketika ada penyekatan di beberapa titik untuk keluar masuk Kota Mataram terutama. Yang belum ini tapi memang dimudahkan juga sih sama pemerintah, dibantu karena kan mereka ini nganter barang atau nganter makanan gitu kan. Jadi ya setahu saya memang dari pemerintah juga sudah ngasih kelonggaran buat itu. Pokoknya selama mereka ada alasan untuk nganter barang atau nganter makanan, mereka diizinkan kok tetap. Walaupun belum ada surat vaksin ya. Betul gitu. Selama bekerja ya gitu. Ya, jadi tinggal ditunjukkan saja gitu bukti pekerjaannya. Pesanannya itu ya. Gitu. Jadi misalnya mau kemana, mana buktinya, udah cukup itu aja boleh. Boleh langsung lewat. Langsung. Luar biasa. Berarti sudah ada taken MOU sama pemerintah berarti terkait dengan jasa itu tuh memang ya udah jalan aja nggak apa-apa. Gitu. Yang saya tahu memang se-Indonesia kebijakannya seperti itu kok. Mau kurir atau ojol sama aja kok. Sama aja. Bagi yang belum vaksin memang tinggal perlihatkan buktinya gitu, bukti bekerjanya dia. Itu aja sih. Semoga habis ini jangan sampai semua orang yang belum vaksin jadi sosokan minta tolong sama orang. buat nih pesanan nih biar saya bisa masuk. Semoga nggak gitu. Nah, itu juga konsepnya. Harus jujur. Iya benar. Mas, kalau misalnya nih kita ngomongin pandemi lagi, emang sekarang itu kan lagi hot topic memang di mana-mana kan gitu. Gimana sih pendapatnya Mas sendiri terkait dengan UMKM yang ada di NTB? Oh iya sebelumnya ini deh jangkauan joki sendiri itu sudah sampai mana aja sih Mas? Apakah sudah sampai Sembalun atau keluar mungkin atau gimana? Untuk sementara ini joki memang fokus di Mataram khususnya, secara umum Selombok. Jadi kalau untuk pengantaran dari Mataram ke Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara bisa. Sembalun pun bisa gitu. Sembalun pun bisa. Tapi memang kalau dari sana ke sini yang belum ada. Gitu. Nah makanya insya Allah kalau Allah izinkan beberapa waktu lagi kita memang akan membuka atau ngembangin joki lebih luas lagi. Kita memang lagi persiapan untuk pembukaan Lombok Tengah dan Lombok Timur. Terus yang kedua, insya Allah juga di waktu dekat ini joki akan ada aplikasinya juga. Waduh, berarti bakal launching lagi nih untuk aplikasi. Betul, aplikasi joki. Luar biasa. Semoga berkembang ya Mas. Amin ya Allah, amin. Pertanyaan saya balik lagi nih Mas yang tadi terkait, saya mau tanya nih Mas terkait dengan UMKM yang ada di NTB. Kan memang jasa kan memang mungkin meningkat, tapi permintaan pasti berbeda-beda sesuai kebutuhan. Apalagi kalau pandemi, orang-orang tuh lebih butuh ya makanan konsumsi sama kesehatan kan ya. Itu gimana pandangannya Mas terkait dengan UMKM yang ada di NTB? Ya semasa pandemi ya. Iya betul. Jadi memang karena keadaan, kembali lagi ya, karena memang keadaan kita seperti ini tantangan besar buat semua ya, terutama buat UMKM. Ya kalau saya pribadi sih masih tetap optimis. Ya tadi Mbak bilang juga Tuhan udah ngatur rezeki masing-masing selama kita ini mampu terus semangat dan terus berikhtiar gitu. Dan jangan lupa doa. Artinya ketika kita memang tahu keadaan kita sulit seperti ini,
saya sih cuma bisa ngasih saran, kita pandai-pandai aja gitu. Artinya buat promosi misalnya, buat hal-hal yang memang sekiranya bisa meringankan masyarakat gitu loh. Kalau mau ngomongin tentang usaha ngambil untung yang lebih besar sekarang mungkin belum bisa ya, karena keadaan kembali lagi. Betul. Yang ada ya itu, kalau saya pribadi berpikir nggak apa-apa deh, untung kecil yang penting bisa terus muter atau bertahan minimal dulu, dan barang jangan sampai nggak habis gitu. Ya itu aja sih sebenarnya menurut saya. Yang penting berarti lebih ke yang penting habis dan berkelanjutan Iya. daripada mahal tapi nggak habis. Betul. Gitu. Ya. Oke. Kebeli satu tapi nggak ada yang beli lagi kayak gitu ya. Ya minimal selama pandemi bisa bertahan aja dulu deh, itu aja. Iya. Kalau dari Mas Arief sendiri melihat situasi yang sekarang nih kan tapi ada aja orang oknum-oknum yang kita panggilnya yang memang memanfaatkan situasi. Betul. Itu seperti apa Mas? Maksudnya apapun yang kita butuh dinaikin berkali-kali lipat. Itu seperti apa pandangannya Mas Arief? Saya cuma bisa bilang bagi oknum-oknum seperti itu ya nggak punya hati aja gitu loh. Artinya memang seharusnya di masa pandemi seperti ini kita nih harus semakin erat, semakin mampu kuat secara bersama-sama. Jangan memanfaatkan situasi ini menjadi keuntungan pribadi gitu loh. Ya kalau bisa pandemi ini jadikan momen di mana kita ini bisa lebih menonjolkan kemanusiaan kita gitu, saling membantu. Ya, seperti itu sih Mbak. Luar biasa Mas Arief nih. Karena beda sih sebetulnya. Kalau saya melihatnya tuh beda orang yang memang membuka bisnis atau lapangan pekerjaan untuk orang lain itu demi diri sendiri atau demi kepentingan bersama, itu memang beda ya. Pola pikirnya luar biasa. Saya pribadi yang tadi saya ceritakan, kalau ngomongin tentang presentasinya yang didapatkan oleh kami sebagai pemilik ya, teman-teman ini, saya bisa bilang kita nggak dapat besar kok. Apalagi yang tadi saya udah bilang bahwa joki ini saya pastikan kita ini berikan potongan paling kecil di antara jasa-jasa yang sama ya. Saya luar pastikan biasa. itu. Nah, artinya kalau untuk pendapatan saya bisa katakan nggak ada apa-apanya sih. Tapi ada satu yang sangat membuat saya ini atau kami ini bahagia. Apa itu? Kita bisa ngelihat saudara joki ini tersenyum, bawa pulang uang ke rumah tuh, bantuin anak istrinya, mencukupi kebutuhannya gitu kan. Itu buat kita bahagia. Jadi dengan itu aja udah, saya yakin gitu Tuhan bakal ngasih kebaikan yang lebih dari jalan apapun itu gitu. Jadi nggak usah takut mikirnya bisnis tok gitu di joki gitu. Udah, yang penting saya dapat uang dari joki sekian, enggak gitu. Saya yakin kalau uang tuh dapat dari mana aja kok rezeki itu. Selama kita bisa baik sama orang, kita ngasih kesempatan buat mereka berbuat baik juga, saya yakin jalannya pasti ada. Saya percaya sih sedekah itu sebetulnya bisnis yang paling baik dimanapun. Betul, setuju. Luar biasa. Kalau tadi kan Mas Arief bilang nih, kalau orang yang sangat berpengaruh di joki itu adalah ya saudara-saudara yang tadi yang banyak, yang seratusan orang. Dari Mas Arief sendiri melihat mereka yang bertarung, mereka kan secara nggak langsung mereka tuh adalah garda terdepan. Betul, mereka pejuang Pejuang yang betul-betul berkeliaran kemanapun di masa pandemi ini. Betul. Itu gimana perasaannya Mas Arief melihat mereka yang tetap pasti ada kan yang takut-takut pasti. Jelas. Beberapa mungkin joki yang takut keluar. Tapi ada pasti joki yang memang nggak apa-apa deh, Bismillah kayak gitu. Itu gimana pendapatnya Mas Arief? Ya kalau jujur sebenarnya karena keadaan kayak gini ya, ada sisi yang membuat saya memang sedih gitu ya, melihat keadaan saudara misalnya mempertaruhkan kesehatannya atau bahkan kita sebut nyawanya ya di masa pandemi ini. Tapi sisi lain memang kita sadari kalau mereka tidak berjuang, mereka nggak bisa makan gitu loh. Artinya yang bisa kami lakukan kepada mereka hanya terus mengingatkan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan jika bisa belum vaksin segera vaksin. Jadi kami hanya bisa sebatas itu gitu. Selebihnya kita mendoakan saja semoga semua saudara selamat, sehat sampai tujuan ketika bekerja. Dari seratusan sahabat saudara Mas Arief, itu ada nggak sih yang positif Mas selama 1 tahun ini? Alhamdulillah nggak ada. Luar biasa. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada satupun. Satupun nggak ada. Dari setahun yang lalu sampai sekarang. Betul. Karena ini ya mungkin saya bisa sampaikan seperti ini. Jadi yang membedakan kita sama yang lain karena memang saya bilang joki ini udah seperti keluarga. Jadi kita ini sangat erat hubungannya.
kita seminggu atau sebulan sekali suka bikin event, kita kumpul bareng, kita sharing bareng gitu, kita menguatkan sama-sama gitu. Jadi ketika pandemi ini mulai terjadi, kita udah saling menguatkan gitu, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap sehat gitu ya. Terus ketika vaksin ada, kita juga saling sharing, saling menguatin, ayo dong vaksin dong gitu loh, agar jangan sampai saudara kita sesatunya atau banyak kena COVID gitu ya. Betul. Ya itu aja yang kita lakukan sampai saat ini. Berarti memang mediasi ininya ya membuat lingkungannya jadi hidup itu yang buat betul, itu jadi erat. berpengaruh. Saya bisa bayangin sebagaimana ramainya grup itu. Betul. Kenapa Mas Arif memutuskan akhirnya kalau di Joki sendiri itu ada Joki Massage dan Joki Clean? Jadi kan saat itu saya tuh berpikir gitu, apa yang bisa dilakukan kembali untuk mengembangkan si jasa layanan ini, joki ini. Kalau untuk kurir atau ngangkut penumpang itu kan udah ada kita. Nah, sedangkan saya juga tahu ada beberapa teman saya yang memang ketika di masa pandemi ini mengalami kesulitan yang sangat gitu. Terutama dari teman-teman yang bergerak di bidang jasa pijat, terus jasa cleaning service. Dari situ saya mikir ya udah kenapa nggak kita gabungin aja gitu. Kita jadiin satu, kita kembangin si joki ini yang saya yakin, saya tetap optimis bahwa si joki ini udah banyak masyarakat Mataram yang tahu. Jadi apapun yang dibuat sama joki pasti cepat dikenal gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya bisa nyebut saat itu saya percaya diri banget, pede banget. Udah nggak pakai lama, 1 hari kita ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara joki Massage, Joki Clean. Besoknya udah langsung launching. Dan respon masyarakat pun bagus gitu. Luar biasa. Jadi gak perlu waktu lama sih. Ya jadi mungkin ini jadi alternatif juga untuk sahabat UMKM yang lain yang mungkin bisa mijit atau lain sebagainya. Itu bisa gabung karena branding dari Joki Lombok ini kuat ya sebetulnya. Ya, itu betul. Luar biasa. Kalau untuk kayak kriterianya gitu Mas, untuk gabung di Joki ini ada nggak sih Mas? Untuk dari beberapa ini? Dari masing-masing layanan atau fitur ada kriterianya, ada persyaratannya yang harus memang saudara joki yang mau bergabung harus penuhi dulu gitu loh. Ya contoh kalau untuk joki bike, joki box jelas ya harus punya SIM, STNK, dokumen-dokumen yang lain. Terus wajib punya SKCK juga. SKCK. Gitu. Jadi udah pasti bahwa dia orang baik gitu kan. Oh iya betul. Seperti itu. Terus ketika masuk pun ada trainingnya juga. Nah sama seperti Joki Massage, Joki Clean pun ada bagiannya seperti itu gitu. Jadi ada kriterianya yang dimana nanti ada trainernya yang buat ngelatih mereka juga. Jadi sebetulnya ini jadi meluruskan keresahan masyarakat sebetulnya Mas, karena kan sekarang itu banyak yang buat jasa ojol kayak gitu, tapi barangnya nggak balik ya diantar-antarin kayak gitu. Jadi jangan khawatir sebetulnya untuk masyarakat yang mau menggunakan jasa joki ya Mas ya. Luar biasa. Kalau dari Mas Arif sendiri nih, pengennya nanti ke depannya joki mau seperti apa sih? Atau cukup segini aja deh sampai di aplikasi saya sudah punya Joki Massage, saya sudah punya Joki Clean, udah cukup buat saya gitu. Atau ada lagi sih perubahan baru yang pengen dibuat sebetulnya? Kalau ditanya mimpi-mimpi gitu. Mimpi ya, jelas mimpi kami ini besar banget Mbak. Sangat besar mimpi kami. Jadi kita belum puas hanya sampai di sini gitu. Kita masih banyak mimpi yang harus kita wujudkan bersama. Karena saya yakin saya nggak bisa wujudkan mimpi ini sendirian Mbak. Makanya saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara joki, bersama kita bisa gitu. Jadi kalau saya sendiri atau bertiga founder joki yang gerak nggak bisa. Nah artinya mimpi-mimpi yang banyak ini salah satunya itu kita pengen lebih dikenal masyarakat lebih luas. Terus mimpi kita joki bisa ada di beberapa kota lainnya juga. Termasuk insya Allah kita memang punya rencana pengen buka di Sumbawa 25 juga. Luar biasa. Jadi untuk NTB dulu kita fokus di NTB. Ya kalau Allah izinkan bisa kan di luar NTB, Bali, Jawa gitu. Itu mimpi besarnya lah. Tapi yang ada sekarang kita gak mau muluk-muluk juga. Kalau mimpi harus ya. Tapi kita sekarang memang lagi fokus untuk yang bisa aja. Yang bisa diraih dilakukan dulu gitu. Setuju. Luar biasa. Berarti memang punya mimpi nanti bisa keluar selain Lombok ya? Iya. Pasti ada mimpinya itu. Kalau tantangannya sendiri Mas Arif, ngelihat kan sekarang tuh ojol banyak ya jenisnya, brandnya pun banyak yang bahkan lebih terkenal juga banyak gitu. Tantangan itu apa sih dari Mas sendiri yang Mas rasakan? Jasa seperti joki ini
bukan hanya satu atau dua ya, itu Betul. banyak banget gitu ya. Banget. Jadi saya pribadi fokus gitu. Kita sekarang bukan perang tarif ya. Kalau perang tarif nggak ada habisnya. Yang ada sekarang memang kita memperkuat pelayanan kita lebih profesional aja, lebih nyaman digunakan oleh masyarakat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi fokusnya ke sana aja. Jadi tantangan kita gimana caranya si joki ini bisa lebih profesional aja, agar masyarakat mampu lebih percaya menggunakan kita. Gila, Seperti itu aja. kepercayaan sebetulnya. Kepercayaan itu Iya, tantangan di situ aja. Artinya dengan banyaknya kurir atau jasa yang sama seperti kita ini, saya yakin kok Allah ini sudah mengatur rezekinya kok. Betul. Jadi kita nggak perlu takut kalaupun ada buka lagi yang baru gitu. Karena ya sampai detik ini alhamdulillah Allah izinkan kita mampu buktikan gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu kok. Kalaupun ada teman-teman yang buka kembali, ya saya positive thinking aja. Mungkin mereka terinspirasi dari kita gitu kan. Iya, luar Kita biasa. semangatin juga ke mereka, ya semangat deh gitu. Oke. Yang penting selama kita memang bersaingnya secara sehat. Berarti Mas Arief sering bagi-bagi ilmu informasi juga ke masyarakat tentang selain podcast ini maksudnya. Mungkin training seperti itu. Iya jelas. Saya tipe orang yang memang doyan ngobrol Mbak ya. Waduh, pas jadi banget. ketika memang saya ketemu orang-orang baru atau saudara yang memang ingin mengenal joki misalnya lebih banyak lagi, saya nggak menutup diri, saya buka. Harapannya apa? Harapannya biar mereka punya semangat yang sama aja gitu loh. Karena ya itu kembali kita nggak bisa mengandalkan satu tiang aja dalam keadaan kayak gini gitu loh. Kita harus bangun beberapa tiang biar lebih kuat gitu loh. Oke, luar Nah, biasa. termasuk kayak ini kita bangun joki ini dengan berbagai pelayanan yang ada, ya anggap itu kan tiang-tiangnya Iya. biar lebih banyak gitu. Semakin banyak tiang semakin kuat. Semakin kuat, Betul. Jangan cuma buat fondasinya aja ya. Betul. Udah ada nanti nih, udah punya aplikasi, udah punya fitur-fiturnya. Orang yang jadi garda terdepannya nggak ada. Nggak ada, itu repot juga. Betul. Mas Arief, kan seperti yang kita tahu nih, sekarang Joki Lombok kerjasama juga dengan NTB Mall. Betul. Kenapa memutuskan untuk kerjasama sama NTB Mall? Nah, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya ini kebanggaan yang luar biasa ya. Kita bisa dirangkul sama NTB Mall, kita dipercaya juga untuk menjadi bagian di NTB Mall. Ini kebanggaan yang luar biasa. Ya, pertama kenapa Joki mau, ya jelas mau, siapa sih yang nggak tahu NTB Mall, itu pertama. Waduh. Terus kedua, di sini kan di NTB Mall ini gudangnya para UMKM ya. Jadi ini kesempatan yang bagus, yang besar buat kami untuk kami mengenalkan si Joki juga kepada para UMKM yang tergabung di NTB Mall juga. Gitu. Terlebih yang saya lihat kan memang di NTB Mall ini masih segar-segar, masih muda-muda ya. Jadi semangatnya masih luar biasa 45 gitu. ya. 45 semua gitu. Nah, ini butuh nih memang butuh apa ya, orang-orang yang seperti ini yang kita butuhkan gitu. Jadi kita semakin kita bergaul sama orang-orang yang punya semangat yang besar, saya yakin gitu semangat kita juga ikut besar juga gitu. Bagaimana harapannya Mas Arief sendiri melihat NTB Mall? Saya mau akhirnya memutuskan, oke, saya bergabung sama NTB Mall karena ini gitu. Atau general, gak apa-apa general atau punya spesifik gak masalah. Saya pengen naikin omset untuk sahabat saudara-saudara saya di Joki atau gimana? Ya jelas kalau misalnya ditanya seperti itu, ya salah satu alasannya kita berharap bisa meningkatkan omset ya. Betul. Terang-terangan. Terus yang kedua yang jelas yang tadi saya katakan, kami juga ingin dan berharap semoga Joki bisa lebih dikenal melalui NTB Mall gitu. Apalagi ya yang tadi saya katakan, siapa sih yang nggak tahu NTB Mall hari gini gitu. Udah nyebut NTB Mall udah tahu gitu. Iya, tapi masih banyak yang salah Mas. Gimana tuh? Kamu di mana? NTB Mall. Oh oke. Ini saya udah nih di depan ini kan gitu. Taunya Mataram Mall. Masih banyak kok Masih Mas. banyak, wajar lah. Kita sama-sama baru mulai nih. Betul. Kita beriringan harapannya bisa begitu saling Amin, mengisi amin. kan Mas? Betul. Kalau harapannya untuk NTB Mall ke depan, pengennya mesti yang seperti apa sih Mas? Ya, saya sih yakin NTB Mall ini bisa lebih besar ya. Apalagi yang tadi Mbak bilang kita sama-sama baru. Betul. Sekarang saya sendiri ngelihat NTB Mall seperti ini udah bangga banget ya ngelihat produk-produk UMKM ada di sini semua gitu. Terus Belum semua ini belum Mas. semua ya. Ya tuh. di aplikasi juga baru banyak. Baru ya, di aplikasi banyak ya. Ya, lumayan. Ya, tapi artinya dari sini udah kelihatan bahwa ini sangat baik sekali, berpotensi membantu masyarakat terutama sahabat UMKM biar ada wadahnya gitu, biar lebih maju. Jadi saya berharap sih memang kedepannya NTB Mall bisa meluaskan pasarnya aja sih, segmen pasarnya, terus pengenalan kepada masyarakat. Apalagi tadi Mbak cerita kan ada yang salah tanggap kan,
NTB Mall disangkanya Mataram Mall. Ya, Betul. artinya memang harapannya semoga nanti ke depannya NTB Mall bisa lebih luas promosinya. Amin ya robbal Itu aja biar alamin. masyarakat pada tahu semua. Iya betul. Pokoknya harus dibuktikan saya bisa nih dari cemoohan kalian. Alhamdulillah ini Dan akhirnya berhasil kan? Betul, sebagai penyemangat aja ya. Iya. Jadi saudara-saudara joki yang sekarang ada di keluarga joki ini rata-rata pendapatannya luar biasa Mbak. Luar Saya bisa katakan, makanya tadi saya katakan kalau ngomongin pendapatan saya dan saudara founder yang lain sebenarnya nggak seberapa, bahkan lebih besar pendapatan mereka. Oke. Jadi rata-rata mereka itu paling kecil aja sehari itu mereka dapat 150.000, itu paling kecil. 150 per hari. Paling kecil ya. Tapi mayoritas kebanyakan di atas 200 semua. Luar gitu. biasa. Nah artinya dari situ aja udah jelas ya apa yang kita niatkan ketika konsepnya sudah jelas usahanya itu pasti gitu. Ketika kita bisa komitmen sama usaha kita bisa istiqomah dengan usaha kita jalankan pasti akan terlihat hasilnya. Ya sekarang siapa nggak bangga ngelihat saudara joki pulang ke rumah bawa uang 200. Iyalah sehari bawa 200.000. Walaupun mereka kerjanya panas-panasan, hujan-hujanan. Saya pun mau kayaknya tuh Mas. Iya. Kalau dikalikan 30 udah berapa tuh Mas? Silakan ke basecamp. Mungkin kalau back office boleh ya. Iya Mas, luar biasa obrolan kita pada hari ini sangat berisi. Amin. Iya, Semoga peringatan buat sahabat UMKM jangan ditonton sampai selesai karena ini bisa buat kalian termotivasi dan gabung di joki. Oke Mas, mungkin kita cukupkan nanti kita harapannya sih saya pengen ngobrol-ngobrol lagi Mas. Iya, betul. Pengen bincang-bincang karena pasti banyak lagi pengalaman-pengalaman baru dari Iya, Mas Arif dan kawan-kawan dan tim di sana di Basecamp seperti itu. Harapannya ini tidak terakhir kalinya kita podcast. Amin. Insyaallah nanti Iya. kalau misalnya udah launching aplikasi diundang ya. Sama-sama ya, kami menunggu undangannya Mas. Oke, siap. Iya, oke. Sebelum kita akhiri Mas, kita punya yel-yel nih. Oke, saya mau ngajakin Mas Arif untuk yel-yel. Oke, gimana tuh? Jadi saya bilang NTB Mall, Mas Arif bilang semua ada, semua bisa. Aduh, maaf. Saya bilang NTB Mall, Mas Arif bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Oke? Semua ada, Semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Dari NTB untuk Indonesia. Dari NTB untuk Indonesia. Oke. Semua ada, Semua bisa. Oke. Kita mulai. nggak usah tegang Mbak. Ya kok saya yang tegang Oh, ya. iya, Aduh. Oke. NTB Mall, semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Terima kasih banyak Mas Arif atas Siap. kunjungannya hari Sama-sama. ini. Terima kasih juga sahabat UMKM yang sudah menonton sampai akhir. Sukses terus untuk kita semua. Jangan lupa chat kami kalau memang mau tanya-tanya. Oke? Bye-bye.